sebagai gubernur Afrika Utara sebelum dikuasai Islam. Afrika Utara kini menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Koptik. Setelah Afrika benar-benar dapat dikuasai Islam serta menyatakan kesetiaannya kepada Musa bin Nusair, umat Islam pun mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Dengan demikian Afrika Utara pun menjadi batu loncatan pasukan untuk menaklukkan Andalusia. Proses menaklukkan Andalusia ini melalui tahap yang panjang. Yang pertama yaitu Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tariq bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat ini. Mereka membawa beberapa pasukan perang serta 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini telah dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 kapal milik Raja Julian untuk melintasi wilayah tersebut, serta mereka sukses tanpa melakukan perlawanan. Melihat keberhasilan Tariq bin Malik dan pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa 7.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pasukan tersebut sebagian besar terdiri dari orang barbar yang diutus oleh Musa bin Nusair dan serta orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad pun membawa pasukannya menyeberangi Selat Gibraltar. Yang Tariq berhasil dengan menaklukkan berbagai wilayah di Eropa, yaitu Cordoba, Granada, serta Toledo. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama Daulah Umayyah dimulai yang berpusat di Damaskus. Periode pertama Andalusia ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. 2. Perang Abdurrahman I. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus dan berdirinya Daulah Abbasiyah, salah satu keturunan Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelarkan Ad-Dakhir. Kemudian beliau pergi ke Andalusia dan mengambil alih kekuasaan dari gubernur Andalusia yaitu Yusuf Al-Kafir, dan kemudian memproklamasikan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia yang dari tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama dalam bidang sains, ilmu pengetahuan serta sains. Itu ada Universitas Cordoba yang didirikan dan menjadi salah satu institusi yang paling bergengsi di dunia. Yang kedua adalah dalam bidang fikih. Mazhab Imam Maliki menjadi dominan dengan ulama seperti Ibnu Yahya. Yang ketiga ada sains, yaitu kitab Al-Qanun fi At-Tib karya dari Imam Ibnu Sina. Yang keempat ada sejarah, kitab Muqaddimah yang berisi tentang teori-teori perkembangan karya dari Ibnu Khaldun. Yang kelima ada sejarah atau sastra, mulai bermunculan karya-karya serta sastra dari ulama-ulama terdahulu. Yang kedua ada bidang budaya dan arsitektur. Ada pula terbagi dua juga jadi kesenian, yaitu puisi dalam bahasa Arab yang berkembang pesat. Yang kedua ada di dalam bidang arsitektur, Masjid Agung Cordoba yang merupakan contoh arsitektur yang paling megah di dunia dengan ribuan bangunannya yang berdiri tegak. Yang ketiga ada bidang politik, pembentukan pemerintahan yang stabil serta kekuatan militer yang begitu kuat. Kemudian ada di bidang keempat ada di bidang ekonomi, Cordoba sebagai pusat bisnis dan perdagangan. Yang kedua ada reformasi agraria dan perindustrian. Yang kelima yang terakhir ada di bidang keagamaan, yaitu penularan ajaran Islam serta kerukunan antar umat beragama. Runtuhnya Daulah Umayyah, yang pertama itu yang tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yaitu sistem monarki, sehingga beberapa pihak merasa berhak atas kekuasaan. Yang kedua itu tidak adanya ideologi pemersatu. Para pribumi enggan menerima para mualaf bagian dari mereka. Yang ketiga itu keterpurukan ekonomi. Mereka mengabaikan perkembangan ekonomi sehingga perekonomian mereka menjadi hancur. Yang keempat itu terasingkan. Andalusia bukan negeri terpencil yang terkunci, sehingga mereka dapat membendung
itu ya tidak jelasnya kekuasaan. Kekuasaan Ulang. On. Peradaban Islam Daulah Umayyah di antara tentunya Daulah Umayyah. Yang pertama adalah tidak jelasnya